ini amin. Al hadisus sadisu wassalasun, hadis yang ke-36. An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Hadis ini datang dari riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah muliakan wajahnya. Annahu qala, bahwasanya beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fatihatal kitabi, sesungguhnya fatihatul kitab surah al-fatihah, wa ayatal kursi, dan ayat kursi. Ya, ayat kursi itu wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, dan seterusnya. Wa ayataini min Ali Imran, dan 2 ayat dari surah Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa ila qawlihi inna dina indallahi islam. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahi islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka wa tu'izzu man wa tuzillu man biyadikal khair innaka ala kulli syai'in tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara wa tukhrijul hayya wa tukhrijul wa tarzuqu bi ghairi, nah nih sampai bi ghairi hisab. Ya, jadi kita baca ya begitu tuh. Ya, baca Fatihah, baca ayat kursi, terus baca syahidallah ya sampai ya bi ghairi hisab. Ini ayat insyaallah ya mudah-mudahan sangat istimewa sekali. Ya, makanya ini amalan dibaca setiap habis sholat maghrib dan habis sholat subuh. Kita dawamkan Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai kita lupakan. Ya, jadi jangan sampai kita lupakan. Bahkan kalau bisa setiap habis sholat ayat kursi jangan sampai dilupakan. Setiap habis sholat. Ya, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh, ya, sholat isya, ayat kursi jangan dilupakan. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu habis salat fardu jangan dilupain. Ya, kita lagi di mana aja, ya repotnya bagaimana aja, jangan dilupain baca ayat kursi setiap habis sholat. Jangan banyak-banyak, 1 kali aja. Ya, nggak perlu 1000 kali. Ya, cukup 1 kali. Ya, ini ayat kursi jangan dilupakan. Nah, kalau mau ditambahkan yang lebih komplit pada habis sholat maghrib, habis sholat ya subuh. Tapi kalau habis sholat zuhur, habis sholat asar, habis sholat isya, cukup ayat kursi aja. Ya, baru dah kita baca. Ya, nanti apa tuh? Ya, tasbih 33 kali. Ya, kemudian ya nanti hamdalah, kemudian takbir. Diakhiri 100-nya dengan la ilaha illallah. Ya, 100 pas dah. Lamma aradallahu ta'ala, tatkala Allah menghendaki ayan zilaha, menurunkan nih ayat, ya ayat Fatihatul Kitab, ayat kursi, ayat min Ali Imran, syahidallah sampai begini hisab. Tatkala Allah turunkan ini ayat ta'allaqna bil arsy, ya itu ayat-ayat itu bergantungan di arasy. Fakulna, maka ayat-ayat itu berkata, atuh bituna, apakah engkau ya Allah mau turunkan kami ila ardika, ke bumi engkau, wa ila man yu'sika, dan kepada hamba-hamba engkau yang suka berbuat dosa dan maksiat kepada engkau. Begitu. Jadi ini ayat tahu. Ya, saya yang ngomong, ya kami ngomong sama Allah. Ya Allah, kau mau turunkan saya ya Allah ya. Ya, kan ini ayat-ayat ini adanya di mana? Di arasnya Allah. Bergantungan di arasnya Allah. Kemudian Allah mau turunkan ke bumi. Adi ngomong begitu. Ya Allah,
engkau mau turunkan kami ke bumi. Ya, bumi itu ditegesin lagi ke tempatnya orang yang suka berbuat dosa kepada engkau. Tuh, ini berarti kita nih ya termasuk makhluk Allah yang suka berbuat dosa maksiat. Beda sama malaikat. Kalau malaikat nggak pernah berbuat dosa maksiat. Tapi manusia itu suka berbuat dosa dan maksiat. Tapi manusia yang begitu banyak dosanya, kalau dia beristighfar dibaca ayat-ayat pilihan nanti, itu insya Allah dosanya. Nah, sehingga manusia kita nggak lepas dari. Tapi kalau kita membaca beberapa ayat tertentu, kalimat-kalimat tertentu, itu mudah-mudahan dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah istimewanya manusia. Allah kasih sayang ya kepada kita semuanya. Makanya kita harus tahu tuh mana ya ayat-ayat yang perlu kita baca, mana doa-doa yang perlu kita baca, mana kalimat-kalimat yang perlu kita baca, yang dengan sebab kalimat-kalimat tersebut nanti Allah akan memberikan ampunan kepada kita semuanya. Nah, Masya Allah, istimewa. Ya, itu ayat ngomong begitu. Engkau mau turunkan saya ke bumi ya. Yang bumi itu kan tempatnya hamba-Mu berbuat dosa maksiat. Siapa lagi kalau bukan kita manusia? Nah, seperti itu. Qala Allah Ta'ala. Lalu Allah berfirman nih, dijawab. Ya, Allah itu sayang banget sama kita manusia nih. Dibilang begini, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku, la yaqra'ukunna ahadun min ibadi tuburaqala salatin. Tidak ada satupun dari hamba-hambaku yang membaca ayat-ayat ini, yang tadi itu Fatihatul Kitab, ayat kursi, kemudian syahidallah. Tidak ada satupun yang membaca dari hamba-hambaku ayat-ayat tersebut. Kapan dibacanya? Dubura kulli sholatin, habis setiap sholat. Illa ju'ilatil jannatu, kecuali dijadikan sorga, maswahu sebagai tempatnya, ay ma'wahu wa maqamahu sebagai tempatnya. Tuh. Jadi walaupun kesannya manusia banyak dosa, banyak maksiat, tapi kalau habis sholat dibaca ayat-ayat ini, insya Allah ya itu Allah jadikan surga tempatnya. Nah, enak gak kira-kira? Enak. Makanya Bapak Ibu jangan malas baca itu ayat-ayat itu. Ya, saya ya selalu anjurkan habis sholat baca ayat kursi. Ya, ayat kursi baca dah. Nah, seperti itu. Ya, kita ya kalau udah baca itu Masya Allah istimewa sekali. Dipastikan orang itu tidak akan mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam husnul khotimah. Itu salah satu ya rahasianya orang kalau setiap habis sholat fardu baca ayat kursi. Jadi kalau dia meninggal dunia tuh Bapak Ibu Saudara dipastikan dijamin sama Allah. Allah yang bilang ya akan ya mati dalam keadaan iman Islam, berarti husnul khotimah. Kemudian wa illa askantu haziratal kursi, kecuali saya tempatkan orang tersebut di satu tempat namanya haziratul kursi. Itu haziratul kursi itu kedudukan yang istimewa. Ya, di tempat yang memang istimewa dalam surganya ada namanya haziratul kursi. Wa illa, kalau seandainya tidak, nazartu ilai kulla yaumin sab'ina nazratan, aku pandang orang yang baca ayat-ayat tersebut habis sholat setiap hari 70 kali pandangan, yang pandangannya penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. 70 kali kita dilihat sama Allah. Dilihatin mulu. Kita kalau dilihatin mulu enak gak kira-kira? Enak. Ya, nazrohnya nazroh rahmah. Ya, jadi pandangannya pandangan rahmat, pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa qadaitu lahu kulla yaumin sab'ina hajatan. Seandainya tidak, aku akan tunaikan kepadanya tiap hari 70 hajatnya. Tiap hari 70 hajat kita dikabul sama Allah, ditunaikan sama Allah. Adnaha al-maghfirah. Nah, yang paling rendah hajat kita apa? Ampunan. Kita kan selalu butuh minta ampunan. Ampunan itu hajat yang paling rendah. Bagaimana hajat yang paling tinggi? Kita udah dapat ampunan dari Allah aja, Masya Allah, udah istimewa banget. Itu dari 70 hajat, yang paling rendah hajatnya adalah al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa, dan kalau seandainya tidak, a'aztuhu min kulli aduwin, ya saya akan selamatkan dari segala musuh. Tuh,
kita baca ayat tadi tuh Pak, insya Allah kita diselamatkan dari musuh. Ya, ada orang yang suka ingin melakukan kejahatan, dengki, hasud. Nah, mudah-mudahan insya Allah selamatkan dari segala musuh-musuh begitu. Wa illa nasartuhu, kalau sana tidak, ya Allah janji lagi, nasartuhu, aku akan tolongnya. Tuh, ditolong sama Allah, dibelain sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak ketu manfaatnya. Banyak banget ya. Nah, jadi yuk kita sama-sama belajar, kita amalin, ya. Terus kita mudawamahkan nih, ya, ayat-ayat istimewa ini. Waruya, dan diriwayatkan an Wahb bin Munabbah, dari Wahab bin Munabbah, qala, beliau berkata, inna wahidan minal hawariyin, sesungguhnya satu dari kelompok orang-orang hawariyin. Hawariyin itu pengikut setia Nabi Isa, namanya hawariyin. Qalal hawariyuna, ya kan begitu dalam Al-Quran. Al hawariyun itu ya kelompok-kelompok setia Nabi Allah Isa yang tidak berkhianat kepada Nabi Isa. Sebab kan ada yang khianat kepada Nabi Isa. Ya, itu yang menjadikan Isa dikatakan sebagai apa? Anak Tuhan. Bahkan Isa disalib, dibilang Isa dibunuh. Ya, begitu. Jadikan anak Tuhan. Ya, ibunya dijadikan ibu Tuhan. Jadi ada anak, ada ibu. Ya, makanya Nabi Isa nanti di hari kiamat, ketika umat-umat pada datang minta syafaat, minta pertolongan, kata Nabi Isa, jangan saya bingung sekarang. Ya, boro-boro saya ngasih syafaat, nggak bisa saya, nggak bisa. Emang apa? Ya, ini gara-gara saya banyak manusia yang berkhianat sama saya. Saya dijadikan anak Tuhan katanya. Padahal saya nggak pernah mengajarkan saya anak Tuhan. Ya, saya ngajarin apa? Ya, Allah, ya itu Tuhan. Ya, Isa itu Rasul. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadatnya bagaimana? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Jadi begitu, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sembahan kecuali Allah. Dan Nabi Isa utusan Allah. Jadi ajaran Nabi Isa bertauhid kepada Allah. Tapi banyak yang khianat. Nah, makanya kata Nabi Isa, ya saya nggak mampu, saya aja lagi takut mikirin nasib saya bagaimana di hadapan Allah. Ya, apalagi bisa memberikan syafaat, nggak bisa. Jangan ke saya. Tuh kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Akhirnya manusia pada berangkat menuju Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa nggak bisa. Padahal Nabi Musa bilang begitu. Nabi Musa nggak mampu. Nabi Musa nggak mampu karena gara-gara Nabi Musa ada orang sekali pukul mati. Ya, kata Nabi Musa, ya boro-boro saya bisa memberikan syafaat. Ya, nggak bisa. Kenapa? Ini gara-gara saya mukul seseorang. Cuma mukulnya niatnya mukul doang. Ya, misain. Ya, karena dia ngelawan dipukul. Itu kan mukul bukan mukul mau membunuh. Tapi karena begitu kuatnya Nabi Isa, ya Nabi Musa dipukul mati. Tuh. Sehingga kata Nabi Musa, saya lagi bingung bagaimana ntar menghadap Allah. Dah jangan saya, ente ke Nabi Isa aja. Tuh, Nabi Musa nyerahin Nabi Isa. Nabi Isa nggak mampu juga, nyerahinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Jadi Hawariyin ini kelompok Nabi Isa yang setia. Namanya Hawariyin. Yuqalu lahu Nauf. Ya, namanya Nauf. Ya. Azama ala zahabi ila Malik Paris. Dia punya cita-cita, tujuan pengen pergi ke Raja Persia. Paris itu artinya Persia. Dulu ya dua kerajaan yang besar. Satu kerajaan Persia, dua kerajaan apa? Romawi. Ya Rum itu Romawi. Ghulibatir Rum. Ya, itu Ghulibatir Rum itu ya maksudnya Romawi. Ya, dalam Al-Qur'an Romawi ada tuh dalam Al-Qur'an. Ya, jadi dua negara, dua kerajaan yang sangat besar. Ya, dulu adalah satu kerajaan Persia atau Paris. Ya, kemudian yang kedua kerajaan Romawi. Nah, ini Nauf ya pengen cita-cita ingin pergi ke Raja Persia. Wa ayyad'uhu ilal iman. Dia ingin ngajak supaya beriman. Karena Raja Persia itu tidak beriman. Dia Tuhannya apa? Api. Ya, api itu disembah-sembah. Makanya dari dulu orang nyembah api, dari dulu
Sampai sekarang api dibesar-besarkan terus. Ya, sampai dalam olimpiade aja ini yang diagung-agungkan apa tuh? Api. Ya, begitu. Ada api PON, ada api SEA Games, ada api. Nah, emang dari dulu ceritanya begitu. Ya, jadi mereka ya mengagungkan, memuliakan api itu dari Raja Persia asalnya. Nah, jadi ini azam ya, Naub punya azam, punya niat untuk pergi berdakwah ke Raja Persia, ngajak beriman. Fahadara ala babi Madinati mulki Paris, lalu dia datang ya pas ada di pintu kota kerajaan Paris. Paro'a Wilmanan. Jadi belum sampai ke kerajaannya, dimasuk baru pintu kotanya. Ya, baru masuk pintu kota kerajaan ya Persia. Di situ Naub melihat ada beberapa anak-anak yal'abunal Ka'bah yang sedang bermain semacam ini lah. Ya, angka-angka tuh ya, semacam apa sih itu yang antar ya diputer-puter, namanya apa tuh? Dadu ya. Ya, main dadu. Ya, jadi mereka main dadu. Faman ghalaba ya'khuzu arba'ina dirhaman. Siapa yang menang, maka dia boleh ngambil 40 dirham. Gitu. Yang menang, masang menang dapat 40 dirham. Main dadu namanya. Tar masang lagi menang, ya, itu dapat 40 dirham. Dulu kita masih kecil tuh ada tuh yang model tukang agar-agar ya. Masang kagak pernah? Masang, menang, dapat apa gitu, tembak-tembakan, ya, dapat apa? Itu judi tuh. Iya, dulu kita main gak dulu? Ya, istighfar makanya sekarang. Iya, itu masa kecil. Dulu, kalau anak sekarang udah kagak kenal, ya. Nah, begitu. Dulu, iya, ya, jadi itu diputer. Ntar kalau kagak dapat apa-apa, minimal agar dikasih. Iya, dikasih agar. Tuh agarnya empuk Pak. Ya. Masya Allah. Itu kenangan masa dulu ya. Nah, seperti itu. Jadi siapa yang menang maka dia dapat berapa? Dirham. Pastikan nih yang melihat ke tadi. Fa'alima la'bahum, lalu dia tahu tentang permainan mereka. Wa dakhala bainahum. Akhirnya dimasuk aja di situ. Ya, jadi Naub ikut ya sama anak-anak, seneng dia. Ya, ikut juga dimain. Ya, pagolaba ala jami'im. Akhirnya itu Naub mengalahkan semuanya. Itu yang lain-lain pada kalah sama Naub semuanya. Wah, hebat nih Naub ya. Ya. Jadi dia yang menang terus, dia yang menang terus. Wa kana bainahum innulazir. Nah, di antara mereka itu ada anak menteri. Oh, anak menteri main juga ya. Ternyata. Jadi ternyata di situ ada Ibnul Wazir, ada seorang anak ya menteri, ya anak ya orang gedean lah, ya yang ada di kerajaan ya Persia. Faqala lahu, maka berkata ini anak wazir kepada Naub. Naub ditanya, ayuhas syekh, wahai syekh, intolik ma'i ila manzilina, ayo mampir ke rumah saya yuk, ya pergi ke rumah kami yuk, gitu. Karena nih anak raja ini atau anak menteri ini melihat, waduh, ini tua-tua hebat juga, main dadunya menang mulu. Nah, begitu. Yang muda-muda tuh anak-anak tuh pada kalah semuanya. Ya, akhirnya anak raja ini atau anak menteri ini nawarin kebaikan. Intolik ma'i ila manzilina. Ayo kita mampir ke rumah kami, mau diajak ke rumahnya. Faqala lahu Naub al-Hawari. Lalu Naub Al-Hawari berkata kepada ni anak, izhab ila abika, pergi dulu sana ke ayahmu, pastakzin minhu, minta izin dulu, gitu. Jangan bawa-bawa saya aja, ya khawatir saya ntar nggak dapat izin. Nah, silahkan saya tunggu dulu di sini, minta izin dulu, pulang dulu sana, kamu ketemuin ayah kamu, minta izin. Kalau diizinkan, siap saya datang. Pantolakol gulamu ila abihi. Akhirnya anak tersebut pergilah nemuin ayahnya. Faqala lahu, maka berkata nih anak kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku. Abati artinya ya abi. Ya, jadi taknya pengganti daripada ya mutakalim.
Bukan ya abati wahai ayah perempuanku. Masa ayah perempuan? Ya. Nah, jadi tanya bukan makna perempuan. Tapi taknya ganti daripada ya mutakalim. Ya abi. Jadi ya abati. Wahai ayahku. Ya. Kunna nal'abu. Kami, nih kata anaknya nih. Anaknya raja. Anaknya wazir. Kami sedang main-main dadu. Fahadara syaihun kabirus ini. Tiba-tiba datang. Ya, syaihun kabirus ini. Ya, syekh seorang tua. Ya, yang udah lanjut usia. Itu yang namanya tua tuh di atas 40 tahun, Pak. Gitu. Disebut mahwa syekh. Apa yang disebut dengan syekh? Kalau syekh menurut ya lughah orang-orang yang sudah usianya di atas 40 tahun. Itu disebut syekh. Man jawaza haddal arba'in. Orang yang usianya udah di atas 40 tahun namanya syekh. Tapi kalau menurut istilah, walaupun usianya baru 15 tahun, kalau ilmunya udah banyak, dia disebut dengan syekh. Ya, jadi ada anak muda misalnya ilmunya banyak, ya. Nah, itu walaupun usianya baru 20 tahun, baru 30 tahun, disebut udah syekh. Nah, begitu. Dari segi man balago, ya, rutbatal ilmi, ya, dia memiliki kepangkatan ilmu. Ya, tapi kalau dari segi logo, dari segi usia, itu yang usianya udah di atas 40 tahun. Kalau belum 40 tahun belum disebut syekh. Ya, ini rata-rata belum syekh nih, karena ini rata-rata 17 tahun masih. Ya, begitu. Nah, kalau yang udah di atas 40 tahun namanya udah syekh. Ya, syekh, bukan syekh lu. Jadi syekh itu yang udah di atas 40 tahun. Nah, ini naub usianya udah di atas 40 tahun. Makanya disebut dengan syekh. Ya, kabirus sinni, yang usianya udah lanjut. Makanya kita kalau udah usia 40 tahun udah syekh. Ya, kalau dipanggil syekh udah iya, ya. Ya syekh. Ya, artinya orang tua kita. Ya, begitu. Ya, orang tua itu di atas 40 tahun, 45, 50. Itu udah syekh, udah tua kita. Nah, seperti ya Bapak Ibu, datang dibilang nih ada orang tua wala iba ma'ana, dia ikut main sama-sama kami, wa ghalaba jami'ana, akhirnya dia bisa mengalahkan kelompok kami semuanya. Ini anak-anak muda padahal mainnya hebat-hebat bener, sama orang tua kalah semuanya. Ya, seperti itu. Fata'ajjabtu min ilmihi, saya heran, saya kagum terkait tentang ilmunya. Ini ilmu apa yang dipakai? Nah, seperti itu, menang terus main dadunya. Ya. Pada'autuhu ilal manzili, maka saya undang orang tua ini untuk datang ke rumah. Ya, setelah diundang Pak Abadi nggak mau, dienggan. Emang apa? Waqala, dibilang li kepada saya, izhab, kamu pergi sana, wasta'zin, minta izin min abika, dari ayahmu. Ya, ini kan ya memang Naub ini orang istimewa, tahu terkait tentang adab, etika. Ya, saya nggak mau datang ke rumah kamu sebelum dapat izin dulu. Makanya silakan, kamu lapor dulu, minta izin dulu sama orang tua kamu. Nah, diceritain tuh sama ayahnya. Ya, saya disuruh pergi, ya suruh nemuin ayah dulu, minta izin dulu sama ayah. Nah, ini ayahnya simpati nih, karena bagus nih akhlaknya. Faqala abuhu, maka ayahnya menjawab. Kata ayahnya, ya bunayya, wahai anakku, izhab, pergilah kamu, waqti bihi, coba datangkan dia kemari. Tuh, ajak kemari. Jadi dapat izin tuh dari siapa? Dari ayahnya nih anak, ya wazir atau raja di kerajaan Persia itu. Qala, maka berkata, ya faraja'a ila syaihi, lalu dia kembali lagi nemuin ya syekh tadi, ya orang tua tadi, Naub namanya. Wa ata bihi, dan dia datang, ya falamma dakhala syekh ad-dara, maka tatkala syekh Naub ini masuk ke rumahnya si wazir, qala, lalu apa yang diucapkan oleh syekh tadi, dia pada saat masuk bismillah, dibilang begitu. Ya, jadi assalamualaikum belum tuh. Ya, sebab assalamualaikum itu salamnya kita umat Nabi Muhammad, tahiyatnya. Ya, jadi dia udah kenalin bismillah, dengan nama Allah. Bismillah. Ya, bismillah. Diucapkan bismillah, wa kanatid daru mamlu'atan minasyayatin. Itu rumah penuh sama setan.
Ya, jadi rumahnya itu penuh sama setan. Oh, Masya Allah. Ya, karena nggak pernah dibacain ayat-ayat yang model begitu. Pas banget dibaca Bismillah sama Syekh tadi, sama Naub, paharibu kulluhum, lari semuanya itu setan. Ya, begitu. Setan lari semuanya. Ya, makanya kita tuh ya selalu baca ayat-ayat, ya, baca kalimat-kalimat yang baik supaya di rumah kita tuh nggak ada setan. Ya, begitu. Jadi kita baca Al-Quran, kita baca wirid-wirid, tujuannya begitu supaya setan kagak betah. Tuh, kan ada setan yang betah banget. Kalau lagi makan ikut tuh nyampur. Ya. Makanya kalau kita baca Bismillah, setan yang tadi mau makan lari semuanya. Ya, ini kita makan kagak baca Bismillah, enak tuh temannya setan semuanya. Itu di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi ya dijelaskan begitu. Jadi orang kalau makan enggak baca Bismillah itu dibantuin sama setan. Oh, pas banget ada orang baca Bismillah, ya udah, ya dilari. Nah itu ada cerita, ada seorang ulama yang paham, ada diketawa, ada seseorang yang makannya kagak baca Bismillah karena lupa. Pas di akhir-akhir dia baru ingat, dia baru baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Itu setan yang tadinya udah makan, akhirnya muntah semuanya. Ya begitu, udah kenyang banget padahal, nggak tinggal dikit. Dibaca Bismillah awalahu wa akhirahu, muntah. Itu orang yang ngerti, yang paham, ketawa ngeliat setan pada muntah. Ya Allah kesian bener pada muntah tuh. Nah, begitu. Karena yang makan tadi akhirnya baca Bismillah di akhir-akhir. Kan masih disunahkan. Sebelum habis itu makanan, ini baru ingat. Ya dibaca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah itu masih disunahkan. Nah ini ya Syekh Naub baca Bismillah. Ternyata di rumah itu penuh dengan setan. Ya dengan baca Bismillah mereka setan semuanya lari. Ya. Falamma wado'a sahibud dari ma'idatan, tatkala pemilik rumah ya menyiapkan hidangan baina yaday syekh, di hadapan ya tamunya ya orang tua tersebut. Ya, jadi dia karena tamu ya, tamu itu perlu di apa? Disuguhkan berbagai macam makanan. Dikasih tuh maidah, makanan-makanan yang siap saji. Ya, ada nasi padang ya. Nah, begitu. Ada yang lain-lain dah semuanya. Siap semuanya. Nah, pas banget disiapkan hidangan, Pak Akbar saya datang lagi setan. Kuluhum tuh yang tadi udah lari semuanya. Ya, habis lari datang lagi. Nah, ini namanya setan bandel dia. Ya, begitu. Dibacain Bismillah, lari. Selesai Bismillah, dia datang lagi. Ya, ada makanan pada ngumpul lagi tuh Bapak, Ibu, Saudara. Ketika tuan rumah menyiapkan hidangan makanan, setan semuanya pada kumpul. Pak Akbar syayatin kuluhum. Untuk apa? Liyakulu, agar mereka bisa makan kama kanu yakuluna ma'hum, sebagaimana mereka pada makan. Jadi sama-sama. Yo seneng dia makan. Tuh, makanya di sini rahasianya kalau kita baca Bismillah itu setan akan lari lagi. Makanya sholat begitu juga. Sholat kenapa kita baca dan kita mengumandangkan azan? Itu biasanya kalau disuarakan azan setan pada lari. Allahu Akbar, lari itu setan. Nah begitu. Sehingga kita sholat, insya Allah tidak diganggu dengan setan. Dengan kita azan seperti itu. Makanya disunnahkan sebelum sholat kita ya mengumandangkan azan terlebih dahulu. Nah begitu. Nah sekarang banyak setan kepala hitam yang lari juga lagi azan. Allahu Akbar. Lagi pada istirahat di masjid. Lagi istirahat di musola. Pas dengar Allahu Akbar. Pada siap-siap jalan semuanya. Ah berarti itu setan juga. Setan kepala hitam namanya. Ya begitu. Ya, jadi setan tuh kalau mendengar suara azan itu Pak pada lari. Nah, sama seperti dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang namanya setan habis itu kadang-kadang datang lagi. Ini kita selalu begitu. Ya, datang lagi, nggoda lagi. Yang namanya setan enggak pernah ya itu bosan. Di atas, di bawah, di tengah, di samping kanan, samping kiri, selalu menggoda. Makanya kita nggak boleh lalai daripada zikir. Selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita lalai, setan masuk. Kapan kita lalai, setan datang.
Nah, makanya kita jangan ya lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika disiapkan hidangan, makanan di situ, maka setan kumpul. Tujuannya apa? Supaya setan bisa makan bersama-sama dengan manusia yang makan bersama di situ. Faqala syaihu indab tida'il akli. Maka asy-syekh Imam Nawawi tadi itu ya orang tua ketika mulai makan dibaca bismillah. Tuh, baru dikenal bismillah doang. Ya, kalau kita kan udah komplit bismillahirrahmanirrahim. Ini baru bismillah aja. Nah, setelah dibaca bismillah, paparratis syayatinu kulluha, lari lagi. Itu setan lari semuanya. Wa kharaju minad dari haribin. Akhirnya mereka semuanya keluar dari rumah. Ya, lari terbirit-birit. Nah, begitu. Kharaju minad dari haribin, keluar dari rumah sambil berlari-lari. Itu manfaat dari apa? Ya, dari baca bismillah. Cukup dulu kali. Ya, masih panjang ini. Ya, nanti habis makan baru ini raja, wazir ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Nah, itu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi